Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Fikih Ibadah dengan pemateri yang pertama Maslina Nurmaiza, yaitu saya sendiri, yang kedua Muhammad Gondorianto, dan yang ketiga adalah Muhammad Zaki. Kami akan mempresentasikan makalah kami dengan tema sholat yang berisi rumusan masalah. Yang pertama adalah pengertian sholat, yang kedua adalah sholat fardu, yang ketiga waktu sholat fardu, yang keempat syarat dan rukun sholat, yang kelima sunah-sunah sholat, yang keenam hal yang membatalkan sholat, yang ketujuh sujud sahwi, dan yang kedelapan adalah sujud tilawah. Yaitu langsung aja ke pembahasan, yaitu pengertian sholat. Yang pertama adalah pengertian sholat secara bahasa, yaitu secara bahasa Arab. Menurut Kamus Arab Indonesia, arti sholat berasal dari kata shola, sholatan, yang berarti berdoa dan mendirikan sembahyang. Yang kedua adalah menurut bahasa Indonesia adalah rukun Islam kedua berupa ibadah kepada Allah SWT yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam atau dapat disebut dengan doa kepada Allah. Kemudian adalah pengertian sholat secara istilah, yaitu suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan arti lain dari sholat adalah pendakian orang-orang yang beriman serta doa orang-orang soleh. Sholat memungkinkan akal terhubung secara langsung dengan Sang Pencipta, menghindarkan seluruh kepentingan personal dengan material. Hal itu menyelamatkan diri ini dengan bisa menghancurkan depresi serta menghapus kegelisahan. Salat adalah media terbesar untuk menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Salat juga menjadi wasilah atau perantara yang sangat penting untuk membentuk tameng agama bagi seorang anak. Adapun dalil yang mewajibkan salat ada banyak sekali, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu dalil dari ayat Al-Quran yang mewajibkan sholat adalah dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dengan bunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar. Kemudian poin yang kedua ada sholat fardu. Secara bahasa Indonesia, arti sholat fardu adalah sholat yang dilaksanakan 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dan kemudian secara istilah, sholat fardu merupakan ibadah maktubah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim sebagai bukti dari ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada perintah Allah SWT dengan syarat dan rukun yang melekat di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Gondorianto akan meneruskan presentasi dari Maslina Nurmaiza. C. Waktu sholat fardu. Waktu sholat fardu dibagi 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Syarat dan rukun sholat. Syarat sholat adalah suatu hal yang wajib dilakukan sebelum kita melakukan salat. Syarat salat dibagi menjadi 2 antara lain syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang wajib melakukan salat dan tidak bisa dinego-nego lagi atau harus dilakukan. Sedangkan syarat sah adalah syarat yang menjadikan salat seseorang diterima secara syara di samping adanya kriteria lain seperti rukun dan salat seseorang akan diterima Allah Subhanahu wa taala apabila syarat wajib dan syarat sah salat 5 waktu
Syarat wajib. Syarat wajib sholat antara lain harus beragama Islam, suci dari hadas dan nifas, berakal, dan balik. Syarat sah sholat: mengetahui waktu salat, suci dari hadas, badan, pakaian, dan tempat harus suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, tertib, melaksanakan salat dan tidak berbicara saat sholat, meninggalkan gerakan berlebihan selain gerakan sholat, dan tidak makan dan minum saat salat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama yaitu meninggalkan salah satu rukun sholat atau memutuskan rukun sebelum sempurna dilakukan. Yang kedua, tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat seperti berhadas, terbukanya aurat. Dan yang ketiga, berbicara dengan sengaja. Yang keempat, banyak bergerak dengan sengaja. Yang kelima, makan dan minum. Yang ketujuh, menambah rukun fi'liyah seperti sujud 3 kali. Dan yang ke-8, tertawa, adapun batuk bersin tidak membatalkan sholat. Dan yang terakhir, hal yang membatalkan sholat yaitu mendahului imam sebanyak 2 kali, khusus bagi makmum. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sujud sahwi. Sujud sahwi menurut bahasa diambil dari kata sajada yasjudu sujadan yang berarti meletakkan kening di atas tanah. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu bilangan rakaat sholatnya. Sujud sahwi menurut istilah isyarah artinya 2 sujud yang dikerjakan oleh seseorang yang mengerjakan sholat untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di dalam melakukan sholat karena lupa, baik menambahkan atau mengurangi ataupun ragu. Dapat disimpulkan arti sujud sahwi menurut istilah sujud sahwi adalah ada 2 sujud yang dapat memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam melaksanakan sholat. Hukum sujud sahwi adalah wajib dikerjakan di dalam sholat jika terdapat sebab. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sujud tilawah. Sujud tilawah menurut Kamus Fikih Online bahasa Arab, tilawah berasal dari kata tala yaitu tilawatan, artinya bacaan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena adanya bacaan Al-Quran. Sujud tilawah menurut istilah yaitu yang pertama dari Hambaliyah. Menurut mereka, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan tanpa takbiratul ihram. Dan yang kedua dari Malikiyah. Menurut mereka, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan sekali tanpa takbiratul ihram dan tanpa salam, tetapi disunahkan bertakbir ketika turun dan bangkit. Menurut Syafi'iyah, menurut mereka sujud tilawah ada kalanya dilaksanakan oleh orang yang sedang melaksanakan sholat, ada kalanya tidak. Dapat disimpulkan arti sujud tilawah dalam istilah adalah sujud yang tidak mendirikan sholat, jadi hanya melakukan sujud dan membaca 2 sujud tilawah dan disunahkan bertakbir ketika turun dan bangkit. Hukum dari orang yang membaca ayat sajdah: disunahkan duduk untuk berdiri dan bersujud bagi yang mengulang bacaan ayat sajdah dalam satu tempat. Ada tambahan
Ketiga syarat bagi yang mendengar bacaan ayat sajdah yaitu sebagai berikut. Orang yang membaca ayat sajdah adalah orang yang pantas menjadi imam salat fardu, yaitu pria dewasa yang berakal, muslim, dan suci dari hadas. Jika yang membaca itu orang gila, kafir, atau orang yang tidak suci dari hadas, yang membaca dan yang mendengar tidak boleh melakukan sujud tilawah. Dan yang kedua yaitu orang yang membaca ayat sajadah tidak bermaksud untuk mendengarkan kemerduan suaranya. Oleh karena itu, orang yang mendengarkan tidak wajib melakukan sujud tilawah. Orang yang mendengarkan, dan yang ketiga yaitu orang yang mendengarkan itu bermaksud untuk belajar membaca atau belajar hukum-hukum bacaan kepada yang membaca ayat tersebut seperti bacaan izhar, idham, dan mad. Makna dari doa sujud ini adalah dengan mensujudkan wajah diri kita kepada zat yang tidak menciptakannya, kemudian membentuk rupa penampilannya, lalu memberi penglihatan dan pendengarnya. Ini mengisyaratkan pada proses awal pembentukan atau penciptaan manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah atau khilaf dalam penyampaian materi pada makalah tersebut, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.